Campur 30 gram margarin yang sudah dicairkan, 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk-aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur rata dengan adonan gula. Tambahkan 130 ml air suhu ruang. Aduk-aduk sampai airnya tercampur rata dengan adonan. 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Pastikan ragi instannya masih aktif agar nanti hasil adonannya tidak gagal. Aduk rata ragi instannya sampai tercampur dengan adonannya. Tutup adonan biang selama kurang lebih 10 menit atau sampai berbusa. Ini setelah kurang lebih 10 menit saya diamkan, sudah terlihat berbusa ya, itu tandanya ragi instannya masih aktif. Dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata saja. Tuangi dengan adonan biangnya tadi. Aduk-aduk adonan biang dengan tepung sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada tepung nanti yang masih menggumpal dan terlihat berwarna putih atau tidak tercampur rata, karena itu nanti bisa menyebabkan tidak mengembang sempurna. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini ya, setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan untuk membuang udara yang terdapat dalam adonan. Tangan sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, agar tidak lengket. Kemudian ambil dan bulatkan adonannya. Saya letakkan di alas kerja, kemudian adonan saya bagi menjadi 4 bagian. Tiap satu bagian adonan nanti saya bagi menjadi 4 bagian lagi ya, jadi nanti hasilnya itu 16 biji. Untuk pembagian disesuaikan saja dengan selera masing-masing caranya. Ambil 1 bulatan, kemudian bulat-bulatkan seperti dalam video ya, kita cubit-cubit ke bagian tengah adonan. Kemudian putar-putar atau kita rounding ya. Lakukan cara yang sama ke seluruh bulatan. Tutup bulatan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Ini ya, setelah 10 menit saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang. Siapkan cetakan, ambil bulatan yang pertama kali dibulatkan tadi. Pipihkan adonan perlahan-lahan. Untuk pemakaian sarung tangan sesuai selera saja ya, boleh pakai boleh tidak, jadi senyamannya saja. Setelah adonan dipipihkan semua, kemudian tusuk-tusuk dengan sendok garpu. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Saya tambahkan potongan sosis. Untuk besar kecil sosis disesuaikan saja dengan selera. Jika untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Ini saya pakai sosis ayam yang panjang itu saya potong jadi 2. Dipotong jadi 3 atau 4 pun boleh. Olesi seluruh permukaan adonan dengan putih telur. Tambahkan saus tomat. Untuk saus bisa juga memakai saus pedas. Beri topping mayones.
Keju yang sudah dipotong dadu kecil, boleh pakai keju cheddar atau keju Kraft atau sesuai selera. Daun seledri yang sudah dicincang halus. Panggang adonan menggunakan api kecil selama kurang lebih 12-15 menit. Untuk bahan cetakan saya beri alas ya, agar tidak mudah gosong dan nanti matang merata. Ini ya, setelah kurang lebih 12 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul. Untuk pemberian topping, jika tidak suka toppingnya banyakkan, maka semua bisa dikurangi ya, untuk jumlah saus, jumlah mayones, dan juga kejunya. Ini untuk adonan yang kedua ya. Untuk yang kedua ini sengaja saya manggangnya tidak terlalu coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat lembut. Masya Allah, rasanya benar-benar enak sekali. Setelah benar-benar dingin agar awet lembutnya, maka bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 10. Boleh juga dipercantik dengan stiker ucapan terima kasih.